warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berjumpa. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sariful Anwar. Sariful itu bertanya bagaimana supaya pohon pelindung itu tidak berkompetisi dengan tanaman pokok, dengan kakungnya. Upayanya adalah bertanam berdasarkan pola tanam dan mematuhi aturan, misalnya jangan menggunakan ketela pohon sebagai tanaman pelindung sementara. Ketela pohon karena apa? Karena boros dengan hara, pasti akan tertarik hara ke ketela pohon semuanya. Ya. Tapi ada yang mengatakan, Pak, saya ini mau manfaatkan tanaman kebun saya ketela pohon ini, nanti akhirnya kita tanam ke tahu, ya bagaimana lagi? Berarti harus meningkatkan jumlah pupuk yang ada. Dan gitu. Ya, di situ. Kemudian setelah sebagaimana teknis ditetapkan tanaman pelindung yang baik itu adalah pohon kelapa, adalah lamtoro, gitu ya. Tanaman yang pelindung utama itu sudah dikaji bahwa itu ya akan terjadi persaingan mendapatkan hara, tetapi ya bisa ditolerir, artinya tidak terlalu besar kayak seperti yang ketela pohon tadi. Itu sudah pilihan. Ya, apa lamtoro, ada mungkin juga yang pakai glirisidae, tanaman setengah sementara dan tetap glirisidae. Ya, itu. Nah, untuk tanaman semusim juga begitu, makanya ada pilihan temporisasi, itu sudah berdasarkan penelitian semuanya dan tidak akan kita khawatirkan lagi nanti terjadi akan persaingan hara. Itu satu. Kemudian selanjutnya menggunakan pelindung sementara pelepah daun pisang, belarak, karena banyak sekali di lapangan belarak, ya nggak apa-apa, itu termasuk bahan pelindung, jadi bukan tanaman pelindung. Kalau tanaman pelindung itu dia hidup, kalau belarak itu bahan pelindung, dan itu sifatnya lebih sangat sementara, karena cuma begitu sudah tanam lalu dilindungi dikasih belarak ditancepi belarak itu ya nggak apa-apa, itu untuk mengurangi apa sebetulnya yang rawan sekali, karena kakao itu berdaun besar. Kalau berdaun besar itu penguatnya akan besar ya, lebar daunnya, penguatnya besar. Begitu kena sinar matahari ya dia sangat sensitif. Begitu kena angin juga sensitif. Pelindung anehnya di sana. Ya, dari bahan pelindung atau material pelindung itu tidak apa-apa, boleh. Pelapa pisang juga boleh, silakan. Ada yang pakai, kalau kakaunya terlalu kecil ya ditanam di lapangan, kemudian ada pelapa pisang ditekuk jadi dua, dan ya boleh saja, tidak apa-apa. Selanjutnya jarak tanam yang ideal bagi kakao yang tajuknya mengarah ke atas vertikal dan yang horizontal. Yang vertikal ya jelas ya jarak tanam yang lebih rapat, jadi 3x3 cocok karena akan vertikal. Kalau yang melebar ya gunakanlah yang 4. Kalau 4x4 nanti populasi kakaunya sedikit. Karena 4x4 16, 10.000 bagi 16 berapa itu? Kurang dari 1.000, sekitar 600 sampai 700. Tapi gunakan yang model pagar, jadi rel kereta api 4x2. Kalau 4x2 8 bisa kita mendapatkan 1.250 tanaman. Ya,
horizontal. Ya, itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, jumlah daun, kira-kira jumlah daun antara 10 sampai dengan 16 pada bibit yang normal dengan pertumbuhan yang bagus pada usia 3 sampai dengan 6 bulan itu 10 sampai dengan 16. Kalau dari kurang itu ya mungkin pertumbuhannya kurang. Tapi semuanya adalah tergantung dari situasi, keadaan, dan pelaksanaan daripada pembibitan. Itu untuk Syariful Anwari. Kemudian yang kedua untuk Naimi. Kalau calon lahan itu ada hutan atau juga lahan tegal, pekarangan, lahan setelah atau eks perkebunan yang sudah dibongkar di Jawa Timur apa? Kalau di Jawa Timur yang banyak adalah lahan yang sudah ada. Jadi tanaman kalau di Jawa Timur itu sangat jarang atau hampir tidak ada yang tanam monokultur yang membuka lahan kemudian ditanam kagum, tidak ada. Itu yang ada di luar Jawa. Jadi Sulawesi, di Sumatera Utara itu banyak. Yang itu, dan utamanya yang banyak melakukan adalah perkebunan besar. Tapi perkebunan rakyat pun kalau di Sulawesi monokultur banyak yang monokultur. Nah, yang Jawa Timur yang multikultur atau saya katakan tumpang sari itu sudah ada tanaman cengkehnya kurang bagus, masuklah tanaman. Sudah ada banyak tanaman kelapa dulu daripada yang di bawah tidak dikerjakan, ya. Lalu masuklah tanaman kakao itu. Jadi yang paling banyak adalah itu di Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya, apakah pilihan tempat ada kaitannya dengan produksi? Sangat berpengaruh terhadap produksi. Tempat tentunya yang memenuhi syarat untuk seperti persyaratan tanaman kakao, ya tentunya dengan produksi yang lebih bagus dibandingkan tempat yang seadanya, tempat yang mengikuti keinginan kita. Ada dua macam. Jadi kalau kita mencarikan tempat untuk tanaman itu adalah mencari tempat yang sesuai untuk keinginan tanaman itu, jangan sesuai dengan keinginan kita. Ya biasanya kalau disurvei di lapangan itu sesuai dengan keinginan kita. Saya pengen Pak di sini tanam, saya pengen Pak di tanam, padahal itu tidak sesuai dengan. Nah, jangan. Kalau para petugas atau siapa yang melakukan survei, pokoknya disurvei sesuai dengan keinginan. Kegagalan proyek ada di sini, mengikuti kehendak hati, mengikuti kehendak orang lain yang diminta-minta oleh Pak Kepala Desa, Pak tolong tanah saya ini, tanah percaton ini agar ditanami kakao misalnya. Masalah sebenarnya di situ. Dia tidak memenuhi persyaratan untuk kakao, memenuhi persyaratannya untuk si orang tadi, permintaan tadi itu jangan dilakukan. Ya. Jadi pasti nanti kaitannya dengan produksi masih mending kalau masih bisa tumbuh produksi, tapi kalau tumbuhannya tiba-tiba dan tidak berproduksi, pertumbuhannya tidak baik dan tidak berproduksi, kita akan merugi. Kemudian pertanyaan lagi, pola tanam untuk tanaman pelindung. Ya, pola tanam untuk tanaman pelindung artinya bagaimana tata tanamnya pelindung sementara, tanaman pelindung tetap, dan juga tanaman pokok-pokoknya akan saya jelaskan pada kuliah yang ke-7. Ya, kita lagi hari Rabu tanggal 12 Agustus kita akan kuliah ke-7 dan itu akan saya jelaskan dengan gambar. Terima kasih. Demikian yang kita bisa sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.